Selamat datang peserta pelatihan daring, Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Otomotif dan Elektronika. Kita akan lanjutkan lagi untuk pembahasan perkembangan teknologi otomotif bagian kedua. Selamat mengikuti. Di bagian kedua kali ini kita akan membahas dari 1969 mengenai wiper kaca, 1970 mengenai kaset tape stereo, 1971 mengenai teknologi ABS, 1973 mengenai catalytic converter, 1974 mengenai digital dashboard display, 1984 mengenai pemutar CD, 1988 mengenai airbag, 1992 mengenai sensor parkir elektromagnetik, 1994 mengenai onboard diagnostik, 1996 mengenai connected cars, 2000 mengenai GPS sat-nav, 2000 mengenai mobil hybrid, 2001 mengenai Bluetooth, 2002 mengenai kamera mundur, 2003 mengenai parkir otomatis, 2010 mengenai fitur bantuan pengemudi, 2014 mengenai Tesla Autopilot, 2020 mengenai mobil tanpa pengemudi. Tahun 1969 mulai digunakan wiper kaca. Pada awalnya wiper kaca depan hanya memiliki satu kecepatan, apapun cuacanya. Ford mengubahnya untuk menyesuaikan kecepatan dengan derasnya hujan. Pada 1970, pembuat mobil mulai menambahkan stereo yang dapat memainkan teknologi kaset terbaru. ABS atau Anti-Lock Braking System adalah teknologi pintar yang menghentikan roda terkunci saat pengereman maksimal dan mencegah selip. Awalnya digunakan di kereta api dan pesawat, sebelum diadaptasi untuk Chrysler Imperial tahun 1971. Catalytic converter dirancang untuk membersihkan polusi asap knalpot dengan mengurangi emisi beracun yang dihasilkan oleh mesin baru digunakan mulai tahun 1973. Tampilan dashboard digital pertama kali muncul di Aston Martin Lagonda pada tahun 1974, yang di dalamnya termasuk odometer, pembacaan kecepatan dan suhu dan langkah-langkah penghematan bahan bakar. Pada tahun 1984 pemutar CD, teknologi yang disebut CDX-1 menjadi pemutar CD mobil pertama, yang akhirnya menggantikan kaset. Airbag sebelumnya dipasang di mobil pemerintah AS dari tahun 1970-an, tetapi pada tahun 1988 Chrysler memperkenalkan airbag produksi pertama. Sensor parkir elektromagnetik mengingatkan Anda akan bahaya saat parkir. Alat ini diciptakan kembali dari teknologi sebelumnya dan digunakan mulai tahun 1992. Tahun 1994 Ford pertama kali membuat diagnostik komputer untuk lini pabriknya. Namun seiring berjalannya waktu, konektor 16 pin bawaan menjadi penting bagi semua pembuat mobil karena memberikan akses kepada mekanik untuk mengetahui informasi mobil untuk diperbaiki. General Motors tahun 1996 meluncurkan mobil yang terhubung dengan sistem OnStar-nya, yang menggunakan ponsel untuk menelepon jika terjadi kecelakaan. Pada tahun 2000, Presiden AS Bill Clinton memerintahkan militer untuk menghentikan pengacakan sinyal GPS dan membuka teknologi untuk semua orang. Sat-nav dikembangkan dengan cepat, meskipun butuh beberapa tahun lagi sebelum menjadi lebih akurat. Menambahkan motor hybrid ke mesin bensin pertama kali diimpikan pada abad ke-19, tetapi ide tersebut dianggap tidak bisa dijalankan. Tahun 2000 Toyota mengembangkan hybrid dan menghasilkan mobil Prius yang menggemparkan dunia. Kit Bluetooth handsfree pertama muncul pada tahun 2001. Belakangan tahun itu, teknologi Bluetooth yang lebih baik muncul yang bekerja dengan pengenalan suara. Saat ini Bluetooth terintegrasi dengan sistem infotainment mobil. Teknologi ini telah mencegah banyak kecelakaan saat mundur. Kamera kecil menangkap cuplikan langsung dari area di belakang mobil saat Anda mundur. Teknologi ini pertama kali digunakan di luar Amerika pada Nissan Primera. Toyota pertama kali meluncurkan teknologi ini dengan Intelligent Parking Assist yang membantu pengemudi parkir paralel. Pada tahun 2006, Lexus menambahkan sistem parkir mandiri pada model LS. Tahun 2010-an puluhan fitur teknologi otomatis telah dikembangkan untuk membantu pengemudi. Contoh umum termasuk jalur tujuan, peringatan kemacetan lalu lintas, dan kontrol tinggi sinar lampu depan. Pembuat mobil juga telah mulai menambahkan integrasi smartphone dengan banyak produk aplikasi sehingga Anda dapat menemukan mobil Anda melalui GPS
dan mengunci mobil dari jarak jauh serta memeriksa tingkat bahan bakarnya. Elon Musk adalah yang pertama menawarkan teknologi autopilot pada Model S. Ini adalah bantuan pengemudi pertama yang tersedia secara komersial yang dapat mengarahkan mobil dan bahkan berpindah jalur di jalan raya. 2020 adalah tanggal diproyeksikan dari mobil self-driving Google, Waymo. Teknologi ini diuji coba perjalanan tanpa pengemudi pertamanya di jalan umum pada tahun 2015. Heads-up display dulunya merupakan fitur mewah, tetapi sekarang pada tahun 2021 aksesibilitasnya telah meningkat di seluruh industri. Sekarang, yang diperlukan hanyalah smartphone dan kendaraan yang kompatibel. Materi-materi di atas memberikan gambaran bahwa perkembangan teknologi yang disematkan pada mobil sangat pesat. Perkembangan tersebut kebanyakan adalah pada elektrik sistem dan elektronik. Pada modul pelatihan ini, belum membahas secara detail, misalnya perkembangan pada engine, chassis dan kelistrikan, dengan harapan akan dibahas pada masing-masing konsentrasi keahlian. Sekian materi tentang perkembangan otomotif, terima kasih atas perhatiannya.